إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih di atas jalan ilmu, jalan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi firman-Nya dan sabda-sabda Rasul-Nya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir Al-Muyassar di halaman 603, yaitu tafsir surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab disepakati oleh para ulama merupakan surat Makkiyah, diturunkan di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika dakwah beliau ditentang dengan sangat keras oleh paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Seperti yang kita ketahui jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sifat-sifat terpuji dari semenjak beliau kecil. Sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi, beliau dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya, yang jujur. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Quraisy mempercayakan apa saja ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak takut sedikit pun dikhianati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam sangat terkenal jujur sekali. Sampai-sampai jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, walaupun setelah beliau menjadi seorang nabi, setelah dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai penyair, dukun, dan banyak tuduhan-tuduhan lainnya, tapi orang anehnya masih percaya kepada beliau dengan menitipkan barang-barang ke beliau. Orang-orang kafir masih nitip barang, walaupun ketika berdakwah beliau dituduh orang gila, dukun. Saking terpercayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan bahwasanya sebenarnya mereka orang-orang Quraisy ini tidak menolak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi menolak firman Allah Subhanahu wa taala, menolak dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar hijrah, beliau menitipkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan untuk tinggal dulu di kota Makkah selama 3 malam, 3 hari 3 malam, sampai menyelesaikan amanah-amanah yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau 3 hari 3 malam tuh kerjaannya ngembaliin amanah ini, amanah itu.
yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai setelah perselisihan memuncak sampai mereka mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih ada titipan barang-barang itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu tidak aneh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan agar orang-orang berkumpul di awal-awal dakwah beliau, tidak aneh mereka pada datang. Sekarang kalau kita ini keluar ke tanah lapang, ayo penduduk Gomong kumpul, penduduk ini kumpul, penduduk itu kumpul, mana ada yang mau datang? Karena dilihat siapa yang manggil ini. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Asbabul Nuzul surat Al-Lahab ini, beliau naik ke atas tempat yang tinggi. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari tempat yang tinggi itu menyerukan. Jadi ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebelumnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ketika diperintahkan untuk menyeru berdakwah terang-terangan, beliau naik ke atas tempat yang tinggi, kemudian beliau memanggil, menyeru, ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai Bani Adi, dan seterusnya, hatta idza ijtama'u, sampai kumpul semua, faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyanzura mahu. Sampai-sampai keluarga-keluarga atau klan-klan yang diseru oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak bisa datang, mereka mengutus orang supaya mendatangi dan mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy, dan datang juga Abu Lahab. Begitu juga orang-orang Quraisy. Kemudian ada yang bertanya pada saat itu, malak, kenapa kamu wahai Muhammad? Ada urusan apa ini kok kita semua dipanggil? Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyah. Bagaimana pendapat kalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya ke yang sudah orang-orang kumpul itu, bagaimana menurut kalian kalau sekarang saya kabarkan bahwasanya di dataran rendah sana atau di balik bukit sana ada sekelompok pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian secara tiba-tiba. Apakah kalian akan percaya kepadaku kalau aku ngomong seperti itu? Qalu, orang-orang yang kumpul itu berkata, "Naam. Ya, tentu kami akan percaya. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa." Kami tidak pernah menemukan engkau berbicara sesuatu kecuali engkau jujur di situ. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa ma jarrabna 'alaika kadiban. Kami tidak pernah mendengar dari kamu sesuatu yang dusta. Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau begitu, saya kabarkan kepada kalian, saya ini nadhir, pemberi peringatan. Di tengah-tengah kalian akan adanya azab yang syadid, azab yang pedih. Faqala Abu Lahab, kemudian Abu Lahab yang hadir dan mendengar pada saat itu berkata, tabban laka sa'iral yaum, celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari.
alihada jama'atana, apakah untuk yang seperti ini engkau mengumpulkan kami? Untuk hal ini engkau mengumpulkan kami. Fanazalat, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Lahab ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Abu Lahab itu salah seorang dari 4 pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman-paman Nabi ini secara umum terbagi menjadi 3 sikapnya terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Abu Thalib, kafir tapi beliau membela dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwa dan harta beliau, tapi kafir. Kemudian yang kedua Abu Lahab, kafir dan sangat memusuhi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Kalau yang satu luar biasa membela, yang satu ini luar biasa memusuhi. Kelompok ketiga dari paman-pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang Muslim, yaitu sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib dan sahabat Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum. Sahabat Hamzah tentu saja lebih utama daripada paman Rasulullah SAW Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa? Karena beliau digerari sebagai Asadullah. Dan beliau masuk Islam di awal-awal dan gugur di perang Badar. Gugur dalam membela dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, bukan perang Badar ya, perang Uhud. Jadi paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di dalam membela agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kuburan beliau di medan perang Uhud itu. Sedangkan sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, beliau masuk Islam di akhir-akhir. Jadi yang dibicarakan di ayat ini adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari kerjaannya memprovokasi orang-orang Quraisy dengan mengatakan bahwasanya Muhammad itu orang yang sudah meninggalkan tradisi nenek moyangnya. Diriwayatkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah oleh Imam Ahmad dari sahabat Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar Dzil Majaz, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menyeru orang-orang, ayuhan nas, wahai manusia, qulu, katakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke lorong-lorong pasar, sementara orang-orang berkumpul dan terheran-heran melihat beliau. Sahabat Rabi'ah
berkata tidak ada orang yang komentar satupun pada saat itu, kecuali beliau melihat seorang laki-laki yang disebutkan oleh beliau ahwal wadi al-wajhi dha qadirataini, orang yang juling namun tampan dan punya 2 kepang rambutnya. Orang itu berkata, innahu sabi atau innahu sabi, sesungguhnya dia ini sabi. Sabi itu meninggalkan tradisi nenek moyang. Kadzib, pendusta. Fakultu, sahabat Rabi'ah berkata, saya pun bertanya, man hadha, siapa ini? Qalu, orang-orang menjawab, Muhammad bin Abdullah, wa huwa yadhkurun nubuwah. Ini Muhammad bin Abdullah, dia berbicara tentang kenabian yang dia bawa. Qultu, man hadzal ladzi yukadzibuhu. Saya pun bertanya lagi, siapa ini yang datang mengatakan dusta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu, mereka berkata, ammuhu Abu Lahab. Ini pamannya Abu Lahab. Dalam riwayat yang lain, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Abu Lahab bahkan melempari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai berdarah. Beliau punya tumit, beliau punya kedua mata kaki berdarah. Jadi begitulah cobaan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sangat miris sekali. Ada orang keluarga dekat, paman, yang selalu mengikuti kemana saja beliau pergi berdakwah dan memprovokasi orang. Bahkan dilempari, beliau dituduh berdusta. Orang dekat. Biasanya yang seperti ini jadi senjata bagi orang lain. Keluarganya saja membenci dia. Kenapa kita mesti ikut dia? Namun Rasulullah SAW tidak berkecil hati sedikit pun. Tetap berdakwah dari pintu ke pintu, dari pasar ke pasar, ke sana kemari. Bahkan beliau mendapat gangguan yang sangat luar biasa dari Abu Lahab ini, dari istrinya juga. Namun beliau tidak mundur sedikit. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Beginilah sunnatullah. Kita terkadang mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan al-haq ini dari keluarga kita sendiri. Banyak para dai bercerita bahwasanya yang menentang di kampung halaman mereka bukan orang lain, misalnya sendiri, keluarganya sendiri. Sunnatullah demikian. Tapi kalau kita mau lihat juga, terkadang yang mendukung kita adalah keluarga kita juga. Seperti Rasulullah SAW. Abu Thalib walaupun kafir sangat luar biasa dukungannya ke Rasulullah SAW. Apalagi yang muslim. Paman beliau Hamzah misalnya sangat luar biasa. Walaupun Abu Thalib mendukung Rasulullah SAW mati-matian, namun beliau di akhir hayatnya tetap berkata, ala millati Abdul Muttalib. Saya tetap memegang agama bapak saya, yaitu Abdul Muttalib. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sahih ini menunjukkan bahwasanya di masa Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW, mereka sudah tidak beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Juga bukan masa fatrah juga. Mereka punya agama sendiri, yaitu millati, nenek moyang mereka, agama nenek moyang mereka. Sehingga walaupun ada perselisihan di kalangan sebagian para ulama yang menyatakan bahwasanya apakah bapaknya Rasulullah SAW
masuk neraka apa masuk surga? Pendapat yang paling kuat wallahu taala alam bahwasanya mereka masuk neraka berdasarkan hadis Al-Imam Al-Bukhari. Walaupun sebagian berkata yang disebutkan itu abi wa abuka finnar, bapakmu dan bapakku di neraka, adalah pamannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih berada dalam agama Abdul Muttalib, yang berada dalam agama Abdul Muttalib yang lainnya seperti bapak beliau, seperti ibu beliau, seperti orang-orang yang sejaman dengan Abdul Muttalib, bukan berada dalam masa fatrah. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Rasulullah SAW melarang beliau untuk memohon ampun untuk ibunda beliau. Diziarahi boleh, tapi mohon ampun tidak, karena bukan orang muslim. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat pertama dari surat Al-Lahab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, khasirat yada abi lahab wasyaqi biidaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biidaihi Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Merugi dan celakalah kedua tangan Abu Lahab karena ia menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tahaqqaqa khusranu Abi Lahab, dan kerugian Abu Lahab telah terwujud. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini langsung menggelari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Abu Lahab. Padahal nama aslinya Abdul Uzza, hambanya berhala Al-Uzza. Dalam ayat ini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama Abu Lahab sebagai Abdul Uzza. Kenapa? Karena nama ini mengandung kesyirikan. Tidak akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Fir'aun misalnya. Fir'aun disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an karena namanya tidak mengandung kesyirikan. Dinamakan Abu Lahab karena wajahnya yang agak kemerah-merahan, sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir As-Sam'ani. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya wajahnya dia ini bersinar dan tampan, walaupun dalam beberapa riwayat disebutkan julik, tapi tampan orang. Karena memang kakeknya Rasulullah SAW Abdul Muttalib itu orang yang tampan dan berwibawa, sebagaimana pembahasan kita dalam tafsir surat Al-Fil. Al-Imam Al-Qurtubi punya sedikit penjelasan. Biasanya orang yang tampan dan mukanya itu sedikit bercahaya itu digelari Abu Nur. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menyocokkan namanya dengan posisinya di neraka, sehingga dia digelari Abu Lahab, bukan Abu Nur. Dikenal dengan nama Abu Lahab yang wajahnya menyala-nyala, yang cocok nanti akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Para ulama jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah berselisih pendapat kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman tabbat atau tabba
Abu Lahab. Kenapa kok disebut tangan duluan? Tabbat yada Abi Lahab. Kok tangan yang disebut? Kedua tangan. Ada apa dengan kedua tangan ini? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya disebutkan kedua tangan di sini karena manusia biasa melakukan sesuatu itu dengan tangan. Baik mengambil, memberi, berbicara, kadang-kadang tangannya main. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak memulai menimpakan kecelakaan ke Abu Lahab dimulai dengan tangannya untuk kemudian diikuti dengan anggota badan yang lain. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya ketika memaki dan mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab ini pakai tangan untuk menunjuk-nunjuk. La tusaddiquhu, dia pakai tangannya ditunjuk seperti ini. Jangan percaya dia, innahu sabi. Dia ini orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang, kadzib, pendusta. Ditunjuk-tunjuk pakai tangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua tangannya ini sebagai tangan yang celaka untuk mewakili anggota badannya yang lain. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Ayat ini dimulai dengan tabba di awal, diakhiri dengan tabba di akhir. Yang maknanya sama. Celaka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang dua kalimat tabba ini di ayat pertama ini? Sebagian ahli tafsir berkata bahwasanya ini bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Abu Lahab ini benar-benar akan celaka. Sungguh celaka. Sebagian lagi berkata bahwasanya tabba yang pertama ini doa. Semoga engkau celaka wahai Abu Lahab. Dan tabba yang kedua ini untuk menegaskan kecelakaan itu sudah menimpa Abu Lahab. Sudah terjadi. Dan ini yang dikuatkan oleh para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, sehingga dalam menafsirkan ayat pertama ini di akhirnya dituliskan waqad tahaqqaqa khusranu Abi Lahab, dan kerugian Abu Lahab itu telah terwujud, sudah terwujud semenjak ayat ini turun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang kedua, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, ma agna anhu maluhu wa waladuhu. Harta benda dan anaknya tidak berguna baginya. Falan yarudda anhu syai'an min adzabillahi idza nazala bihi. Karena keduanya tidak akan melindungi dia sedikit pun dari azab Allah saat azab tersebut menimpanya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Wa ma kasab, kalau dari awal ayat kita sudah bisa memahami ma agna, tidak berguna baginya. Sebagian ahli tafsir berkata ma ini kalimat tanya, apa sih gunanya? Jawabannya jelas tidak ada gunanya. Sebagian lagi berkata ma di sini untuk menafikan, tidak berguna, tidak bermanfaat. Maluhu jelas harta benda, wa ma kasab dan apa yang dia kumpulkan. Para penerjemah di Departemen Agama sependapat dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud wa ma kasab di sini yaitu segala sesuatu yang bisa dikumpulkan oleh Abu Lahab, baik anak keturunan, baik harta benda, baik juga kedudukan, kemuliaan, kehormatannya, kebangsawanannya, semua yang bisa dia kumpulkan
itu masuk dalam wa ma kasab. Sementara para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar menafsirkan bahwasanya wa ma kasab artinya wa waladuh, anaknya. Kenapa demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Karena dalam riwayat Imam Ahmad anak keturunan itu juga merupakan hasil dari upaya orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum." Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian. Wa inna auladakum min kasbikum, dan sesungguhnya anak keturunan kalian adalah dari hasil usaha kalian. Jadi orang tua kalau makan di rumah anak itu tidak mengapa. Itu termasuk dari hasil usaha orang tua. Jadi wa makasab di sini atau min kasbikum di sini jelas menunjukkan bahwasanya anak itu bagian dari apa yang diusahakan oleh orang tua. Jadi tafsir yang menyebutkan bahwasanya wa makasab itu adalah anak keturunan itu juga punya sandaran yang kuat dari Nabi, dari dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, sejarahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang kedua ini menyebutkan wa ma kasab, karena Abu Lahab itu ketika diancam masuk neraka, dia berkata, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, seandainya keponakanku ini berkata benar, fa inni afdi nafsi bimali wa waladi, maka saya akan menebus diri saya dengan harta dan anak-anak saya. Jadi dia menyombongkan harta dan anak keturunan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, padahal harta benda manusia itu tidak ada yang bermanfaat sedikit pun jika dipakai untuk menebus azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tidak bisa. Karena sudah tidak ada lagi harta, tidak ada lagi hubungan anak, istri, keturunan, tidak ada di akhirat kelak. Kita tidak punya jabatan kelak, tidak punya apa-apa. Jabatan kita hanya penduduk neraka atau penduduk surga. Tidak ada sebutan yang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hari ini kita masih bisa memanfaatkan harta kita untuk menebus diri kita, dengan cara tentu saja memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anak keturunan kita bisa kita pakai untuk menebus diri kita dengan cara mengajarkan mereka kebajikan, kebaikan. Keluarga kita masih bisa kita manfaatkan untuk menebus diri kita dengan mengajak mereka kepada dakwah yang hak ini. Di akhirat kelak tidak bisa. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat bagi dia maluhu, harta bendanya, maupun apa yang dia kumpulkan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan betul, bahkan di dunia sekalipun anaknya Abu Lahab tidak bermanfaat untuk dia, karena anaknya termakan oleh doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Utaibah mengikuti jejak bapaknya, suka menghina dan mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini misanah, diganggu sampai-sampai Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma sallit alaihi kalbak, ya Allah, kuasakanlah anjingmu kepada si Utaibah ini. Sehingga ketika dia keluar, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, menuju ke negeri Syam, membawa dagangan, mampir di satu tempat, dia sudah mulai ketakutan Utaibah. Teman-temannya satu rombongan bilang, sudah
Jangan takut, kita yang jaga. Mereka duduk di sekeliling Utaibah sampai keluar satu singa dan menerkam dia, pas dia saja yang dibawa sama singa tersebut. Kisah ini disebutkan dalam Sirah Nabawiyah, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disepakati kesahihannya oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Al-Hakim berkata sahih, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan juga diriwayatkan dari kitab-kitab sunan yang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, istri Abu Lahab tak bermanfaat sedikit. Tidak ada apapun yang bermanfaat dari Abu Lahab di dunia dan di akhirat. Ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Lihat akhir ayat ini, lahab. Dzata lahab artinya api yang bergejolak. Abu Lahab, pas sekali, cocok, satu kata, nama menggambarkan nasibnya di akhirat kelak. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, sayadkhulu naran muta'ajjijah, kelak dia akan memasuki neraka jahanam yang menyala-nyala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya Abu Lahab tidak akan masuk Islam sama sekali. Ayat ini turun di masa hidupnya Abu Lahab, di awal-awal dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah memastikan Abu Lahab itu masuk neraka. Ini merupakan satu mukjizat dari Al-Quran, kehebatan surat ini. Fir'aun saja, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa Nabi Musa kalau dia akan masuk neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang ke Fir'aun mendakwahi dia. Dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-43 dan 44, idhaba ila fir'auna innahu tagha, datanglah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas, faqula lahu qawlan layyina, dan katakan kepada dia perkataan yang lembut, la'allahu yatadzakkara aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat atau takut, mudah-mudahan dia bisa kembali ke jalan yang benar. Abu Lahab tidak, sayasla naran dzata lahab, dia pasti akan masuk ke dalam neraka yang berkobar-kobar. Orang kafir Quraisy juga banyak yang mengindas Rasulullah SAW, seperti Abu Jahal misalnya, tapi tidak disebutkan secara terang-terangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ada orang-orang Quraisy juga yang memusuhi Rasulullah SAW, namun di akhir-akhirnya masuk Islam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Surat ini mukjizat Al-Quran. Abu Lahab tahu surat ini, dia diancam dengan surat ini, tahu dia. Hukuman buat dia di neraka kelak, tahu dia. Tapi dia sebenarnya, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau dia mau, Abu Lahab ini punya cara untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini dusta, yaitu dengan cara masuk Islam. Kan akhirnya ayat ini, apa ayat ini? Bohong ayat ini, itu lihat Abu Lahab jadi masuk Islam. Tapi karena mukjizat Al-Quran, Abu Lahab tidak berpikir untuk masuk Islam, untuk membantah dari sisi yang ini, tidak. Bahkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, untuk berbohong saja, pura-pura masuk Islam saja tidak. Kan kita kalau mau ngelawan, supaya dia dibilang bohong, main saya masuk Islam, bohong-bohongan dapat pada. Orang akhirnya kan jadi menunjukkan, membuktikan kalau Rasulullah SAW bohong. Jadi
Tapi tidak, terbersit untuk berbohong saja, tidak. Subhanallah, luar biasa. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Huwa imra'atuhu, para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, huwa imra'atuhu lati kanat tahmilus syauq. Dia dan istrinya yang dulu suka membawa duri. Fatatrahu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilemparkan di jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li adiyatihi, untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Wa imra'atuhu, istrinya, Al-Awra nama, Ummu Jamil bintu Harb, saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Pasangan ini, Abu Lahab dan Ummu Jamil ini pasangan yang sangat kompak sekali untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil juga lisannya tajam sekali, membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sana kemari, seperti Abu Lahab yang selalu memprovokasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memprovokasi orang-orang Quraisy untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Ummu Jamil, selalu nyebar fitnah ke sana kemari supaya orang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mengadu domba, menyebar fitnah ke sana kemari. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Sebagian ahli tafsir berkata pembawa kayu bakar maksudnya suka menyalakan permusuhan di sana sini untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara memfitnah ke sana kemari. Sehingga kalau di terjemahan Departemen Agama dikasih dalam kurung penyebar fitnah. Itu maksudnya menurut sebagian ahli tafsir. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya seperti yang disebutkan dalam kitab tafsir Al-Muyassar, bahwasanya yang dimaksud dengan hammalatal hatab, bahwasanya Ummu Jamil itu suka mencari kayu-kayu yang ada durinya, diletakkan di jalan-jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari supaya Rasulullah SAW itu menginjak duri-duri kalau jalan. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya hammalatul hatab, membawa kayu bakar, ini maksudnya di akhirat kelak sebagai hukuman di neraka. Jadi nanti yang akan membawa kayu untuk membakar Abu Lahab itu istrinya Ummu Jamil. Ini sebagai jenis siksaan tersendiri. Abu Lahab akan merasa sangat tersiksa karena yang membakar dia, mengumpulkan kayu bakar supaya apinya tidak padam di akhirat kelak, Ummu Jamil, istrinya yang dia cintai, yang selalu mendukung dia dalam memusuhi Rasulullah SAW. Ummu Jamil juga akan merasa sangat tersiksa. Di dalam neraka yang begitu panas, dia harus mengumpulkan kayu untuk membakar suaminya yang dia cintai, yang dia hormati, yang dia dukung selama di dunia, supaya mereka saling merasakan bagaimana adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir, fi jidha hablum min masad, di lehernya, di leher istrinya ada tali dari sabut yang dipintal. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, fi unuqiha, di leher wanita itu, hablum muhakkamul fatli, tali yang terpintal kuat, min lifin syadidin khusni, yang terbuat dari sabut yang sangat kasar. Turfa'u bihi fi nari jahannam, dengan tali itu ia akan diangkat ke neraka jahannam. Summa turma ila asfaliha, kemudian dilempar ke bagian neraka yang paling bawah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, fi jidha, di lehernya
sudah kita maklumi bersama. Hablum jelas tali. Masad ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan maksudnya adalah sabut atau semacam tumbuhan yang kering dipintal-pintal dijadikan kalung. Kalung yang mana ini? Sebagian berkata seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, ini nanti ini kalung untuk dia di neraka kelak, yang dipakai untuk mengangkat dan melempar dia ke dalam neraka yang paling bawah. Sebagian lagi berkata yang dimaksud masad di sini adalah besi. Allah akan mengalungkan dia dengan kalung yang terbuat dari besi api neraka jahanam. Bisa jadi juga terbuat dari kayu yang dibakar, yang intinya nanti akan dipasangkan di neraka jahanam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab tafsir beliau, tafsir Juz Amma, bahwasanya yang dimaksud dengan masad di sini adalah tali yang kasar itu, yang dipakai untuk menali kayu-kayu. Jadi ketika dia hendak pergi untuk mencari kayu yang ada durinya untuk ditebar di jalan-jalan yang dilewati oleh Rasulullah SAW, dia tentu harus membawa tali. Nah, tali yang dia bawa ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tali yang terbuat dari serabut yang kasar, karena memang biasa seperti itu. Dan dia bawanya dengan cara dikalung di lehernya, supaya tidak capek untuk membawa dengan tangan. Mungkin tangannya dipakai untuk mengumpul-ngumpulkan kayu, sehingga pada saat sudah terkumpul diikat seperti itu. Dan nanti kayunya akan ditebar untuk menyakiti Nabi SAW. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, padahal Ummu Jamil, Abu Lahab ini orang kaya, punya uang. Dan Ummu Jamil dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala punya kalung yang mahal, yang dia juga ingin menginfakkan kalungnya tersebut untuk mendukung perang melawan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Orang kaya punya kalung mahal, menghinakan dirinya dengan memakai kalung yang terbuat dari serabut ketika pergi mencari kayu yang berduri. Saking dendamnya kepada Nabi SAW. Padahal Nabi SAW tidak pernah berbuat apa-apa kepada dia, hanya mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi apa dia orang ini? Hartanya diambil? Tidak. Dia dicela? Tidak. Tidak ada ruginya dia. Cuman waladzubillah, karena hati yang busuk, dengki, akhirnya untuk merendahkan Nabi SAW, mengganggu Nabi SAW, dia berani melakukan hal-hal yang terlihat hina di hadapan orang lain. Masa orang kaya pakai kalung yang terbuat dari serabut yang kasar seperti itu? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terkadang sifat-sifat iri, dengki, hikit bisa membuat orang tidak berpikir normal lagi. Dan ini yang terjadi di dunia ini. Orang kalau punya sifat busuk, mengganggu orang lain, terkadang untuk mengganggu orang lain itu dia melakukan hal-hal yang remeh, yang hina. Dan dia berani melakukan demikian hanya untuk membuat orang lain susah. Paling tidak jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kehinaan itu didapat dari bisikan-bisikan orang. Ngapain orang ini?
Kok ada saja kerjaannya mengganggu orang lain? Apa tidak punya keaktivitas yang lain? Apa tidak ada yang lebih bermanfaat daripada mengganggu orang lain? Seperti orang yang tidak punya kerjaan saja. Seperti preman pasar, seperti ini, seperti itu. Paling tidak kehinaan yang didapat adalah dari omongan orang lain. Belum lagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam menyusun rencana dan siasat busuk itu terkadang orang menghinakan diri. Begitu yang dilakukan oleh Ummu Jamil. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang selamat, kita mendapat kemuliaan, menjaga kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang berakal, normal. Selamatnya kita harus buang jauh-jauh sifat yang seperti ini. Sifat iri, dengki, hasad kepada orang lain, suka balas dendam, suka mengganggu orang lain. Yang seperti ini sifat makhluk-makhluk yang tidak punya kehormatan yang seperti ini. Orang yang punya kehormatan itu mengurus dirinya sendiri. Sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat. Tidak mengurus orang lain. Tidak mengomentari ini, mengomentari itu. Dia akan terlihat terhormat ketika menasehati orang lain sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Demikian pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Lahab ini, bahwasanya yang pertama, terkadang di jalan dakwah ini ada orang-orang yang memusuhi kita luar biasa sekali. Bahkan itu bisa jadi keluarga kita. Tapi jangan berkecil hati dan lihat, banyak juga orang yang mendukung kita. Bahkan dari keluarga kita juga. Kita harus bersabar. Yang kedua, harus bersabar seperti bersabarnya Rasulullah SAW. Yang ketiga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran ini mukjizat, luar biasa sekali. Jujur, benar. Berita-berita yang dia sampaikan pasti pas. La ya'tihil batil, tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat iri, dengki, hasad yang bisa membuat kita menjadi makhluk yang tidak punya kehormatan. Ada pertanyaan di sini yang masuk. Nama Abu Jahal dan Abu Lahab, apa bedanya? Abu Jahal itu bodoh. Bodoh itu bisa berarti tidak mengerti, bisa berarti suka menjahili orang. Orang yang suka menjahili orang lain itu orang bodoh. Bukan orang pintar. Kelihatannya saja dia pintar cari-cari akal untuk menjahili orang, padahal dia bodoh pada dasar. Bodohnya dari sisi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ngapain dia melakukan hal seperti itu? Apa dia tidak tahu suatu hari dia akan mendapatkan balasan? Apa dia tidak tahu bahwasanya pekerjaan-pekerjaan sini tidak ada manfaat, tidak ada hasil? Orang bodoh yang mengerjakan hal-hal yang seperti ini. Ini Abu Jahal. Abu Jahal bukan paman Rasulullah SAW. Namanya Amr bin Hisham. Betul dari suku Quraisy juga, tapi bukan dari Bani Hashim. Kalau Abu Lahab dari Bani Hashim, pamannya Rasulullah SAW. Tapi kalau Abu Jahal, dia dari Bani Makhzum. Mulia juga di kalangan orang-orang Quraisy. Al-Muhim.
Jadi beda antara Abu Jahal dan Abu Lahab. Sebagian orang menganggap Abu Jahal ini pamannya Rasulullah SAW. Tidak, bukan. Dari suku yang sama akan tetapi beda klan, beda keluarga. Ya, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa pelajaran yang banyak untuk kita semuanya, sehingga kita bisa tetap berada di atas jalan kebenaran, tetap bisa mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua selalu mendapatkan limpahan hati yang terbuka untuk menerima kebenaran dan dikumpulkan di surganya kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم